Nah, begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini, ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, pada saat kita tidur seperti ini, nah, Nur Insan tuh keluar. Makanya tidur suka mimpi, bukan? Oke. Saya akan cerita mimpi hari ini, ya. Semoga waktunya cukup. Tapi akan saya ceritakan secara saintifik. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri, tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur, ya Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas, kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah, makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah, ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah, inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah, ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulung meninggal. Keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong. Nah, tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi. Hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah, itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah, sempurnalah kembali ke alam asal. Nah, inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah, semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah, tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Ya, tetapi kok banyak yang percaya ya sama dia. Luar biasa. Ya, saya sering mengatakan kalau calo itu nggak pernah tahu tempat yang dituju. Jangan dikira loh di Cicahem calo yang bilang Garut pernah ke Garut. Mungkin belum pernah ke Garut. Tapi selalu ngajak kita ke Garut. Bahkan menunjukkan ini bis ke Garut. Padahal dia belum pernah ke Garut. Mungkin. Namanya juga calo. Paham ya? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kemana jiwa itu pergi? Tentu saja jiwa itu menyatu kembali ke alam asalnya. Memenuhi ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke kekosongan kembali. Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya supaya jiwa itu tahu tempat asalnya? Disitulah kita harus latihan mati selagi hidup. Nah, itulah pentingnya kita latihan mati selagi hidup. Gitu. Baik para sahabat. Ini episode yang berbeda. Saya akan cerita tentang kematian secara utuh sekarang. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Ulangi. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Mengapa begitu? Kematian itu selalu dekat. Dan kematian itu persis seperti bayangan kita. Iya. Pernah gak kita berpisah dengan bayangan? Gak pernah. Nah, kematian itu dekatnya dengan kita seperti bayangan dengan kita itu. Kematian itu. Cuman kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi kematian itu mengikuti terus dari saat pertama hidup sampai hingga terakhir. Makanya kematian tidak memandang usia. Oh, kematian hanya untuk gogo tadi. Ya, memang kebanyakan sih di usia itu. Karena tubuh tidak layak pakai lagi. Gitu. Tetapi kan ada juga bayi mati. Ada juga orang yang usianya belasan tahun meninggal. Ada juga umur likuran meninggal, kan gitu, ya. Jadi tidak memandang usia. Nah, kematian itu adalah proses, sebagaimana hidup adalah proses.
Dan mereka berjalan bersama. Jadi kematian dan kehidupan itu bukan sesuatu yang terpisah. Persis seperti dua roda yang bergerak membawa itu gerobak. Coba gerobak yang ditarik oleh delman. Kalau rodanya cuma satu, nggak jalan. Karena rodanya dua, jalan. Nah, kehidupan dan kematian itu seperti itu. Ya, berjalan beriringan seperti dua roda yang menggerakkan delman. Jadi bergeraknya delman karena ada dua roda. Tidak ada kematian kalau tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Jadi kematian dan kehidupan itu seperti kita dengan bayangan. Jadi pahami bahwa sebetulnya kematian itu bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Lihat saya semuanya. Sekarang saya sedang bernapas. Napas itu cuma dua, masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Jadi sebetulnya sekarang kalau disadari kita ini sudah mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati terus menerus. Sehingga saat kita keluar napas gak masuk lagi. Disebutlah napas yang terakhir. Makanya orang meninggal sering disebut telah menghembuskan napas yang terakhir. Artinya napas keluar gak balik lagi. Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Ke sini. Udah gitu aja. Mati cuma begitu kok. Napas ke sini, gak balik lagi. Kemana napas? Ya ke sini. Gitu aja. Pikirkan.